Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai bangsa Arab pra-Islam dan sejarah Islam pada masa Nabi Muhammad SAW pra-hijrah ke Madinah. Nah, silakan ditonton dan disimak ya. Oke, di sini kondisi sosial, budaya, dan agama bangsa Arab pra-Islam. Nah, yang pertama kondisi sosial. Nah, masyarakat hidup di zaman jahiliyah. Nah, pada masa jahiliyah, kehidupan masyarakat Arab belum memiliki aturan yang mengatur kehidupan bersama. Tidak ada hukum yang mengikat, tidak ada pemimpin yang mengatur keadilan. Nah, sehingga masyarakat Arab ini hidup semaunya sendiri. Nah, akibatnya itu kehidupan sosial menjadi kacau, sering terjadi pertikaian, peperangan, dan ketidakadilan. Nah, lanjut itu ada fanatisme suku, sering memacu perang antar kabilah. Nah, kabilah di sini bisa disebut kelompok kecil. Nah, masyarakat Arab saat itu hidup dalam berkelompok suku atau kabilah. Nah, rasa fanatik ini terhadap suku sangat berlebihan sehingga mereka mementingkan kehormatan kabilahnya sendiri daripada hidup damai. Nah, perang antar suku sering terjadi bahkan hanya dipicu masalah kecil. Misalnya karena hewan ternak atau urusan perdagangan, pertikaian ini bisa berlangsung lama dan memakan banyak korban. Nah, terus ada perempuan dipandang rendah. Nah, perempuan dipandang sangat rendah, tidak memiliki kedudukan terhormat. Mereka tidak dihargai dalam keluarga maupun masyarakat. Bahkan ada tradisi kejamnya itu menguburkan bayi perempuan secara hidup karena dianggap membawa aib atau beban keluarga. Nah, hal ini menunjukkan betapa tidak adil posisi perempuan pada masa itu. Nah, lanjut nih ada budak tidak punya hak. Nah, selain perempuan, golongan budak juga hidup menderita. Budak ini biasanya adalah tawanan perang atau orang yang terlilit utang. Nah, mereka tidak memiliki hak sebagai manusia, hanya dianggap sebagai barang milik tuannya. Budak ini bisa diperjualbelikan, dipaksa kerja tanpa upah, dan tidak bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Nah, terus kebijakan buruk. Nah, kehidupan sehari-hari masyarakat jahiliyah ini juga dipenuhi kebiasaan buruk. Mereka sering mabuk-mabukan, berjudi, riba, atau pinjaman bunga yang tinggi yang merugikan orang miskin, bahkan merampok untuk memenuhi kehidupan mereka. Meskipun demikian, perekonomian mereka justru berkembang pesat. Letak kota Makkah yang strategis menjadikannya pusat perdagangan penting. Nah, banyak pedagang dari berbagai wilayah datang untuk berdagang sehingga Makkah menjadi kota yang ramai dan makmur secara ekonomi. Nah, maka disitulah Makkah menjadi pusat perdagangan. Nah, kita lanjut kondisi budaya. Nah, kondisi budaya zaman jahiliyah itu ada tradisi sastra kuat. Nah, eh, terutama itu pada syair dan puisi. Masyarakat Arab pada jahiliyah memiliki tradisi sastra yang sangat kuat. Mereka pandai merangkai kata-kata indah dan bentuk syair dan puisi. Nah, syair ini digunakan bukan untuk hiburan, tetapi juga untuk menyampaikan kritik, semangat, atau kebanggaan suku. Nah, terus ada penyair sangat dihormati pada masa itu. Nah, penyair memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat. Mereka dianggap sebagai tokoh yang mampu mengangkat martabat suku lewat syair-syair. Bahkan, kemenangan suatu suku sering diabaikan dalam bentuk puisi. Karena itu seorang penyair sangat dihormati dan disegani di masa masa itu. Nah, terus ada budaya jahiliyah ini
mabuk, judi, terus fanatisme suku dan berhala. Nah, di sisi lain ini budaya buruk masih merajalela. Masyarakat terbiasa mabuk-mabukan, berjudi, terus sangat fanatik terhadap sukunya, serta menyembah berhala. Nah, hal ini menunjukkan bahwa budaya jahiliyah masih jauh dari nilai moral dan keadilan. Nah, terus ada nilai positif. Nah, meskipun sisi negatifnya, ada juga nilai positif yang bisa ditemukan. Masyarakat Arab terkenal dengan keberanian dalam berperang, kedermawanan dalam berbagi harta, dan kesetiaan yang tinggi terhadap sukunya atau sahabatnya. Nah, nilai ini kemudian menjadi model baik saat Islam datang. Kemudian ada Al-Quran turun dengan bahasa indah sebagai mukjizat. Nah, ketika Islam datang, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang sangat indah. Keindahan bahasa Al-Quran ini jauh melampaui syair dan puisi Arab saat itu, sehingga menjadi mukjizat yang tidak bisa ditandingi oleh para penyair terkenal manapun. Nah, lanjut di sini kita lanjut kondisi agama pada zaman jahiliyah itu. Nah, ada mayoritas penyembah berhala. Ka'bah dikelilingi lebih dari 300 berhala. Nah, sebagian besar masyarakat Arab pada masa jahiliyah itu adalah penyembah berhala. Mereka membuat berhala dari batu atau kayu lalu dijadikan sesembahan. Nah, bahkan Ka'bah yang seharusnya rumah suci peninggalan Nabi Ibrahim justru dipenuhi oleh dari 300 berhala yang disembah oleh berbagai kabilah. Nah, terus ada Yahudi di Madinah dan Khaybar, Nasrani di Nasran. Nah, selain penyembah berhala, ada juga pemeluk agama Samawi di wilayah Madinah dan Khaybar. Terdapat komunitas Yahudi, sementara di Najran hidup komunitas Nasrani. Namun, jumlah mereka lebih sedikit dibanding penyembah berhala. Jadi masih banyakan penyembah berhala. Nah, terus ada kelompok Hanif masih memegang tauhid Ibrahim. Nah, meskipun nah eh, meski kebanyakan masyarakat musyrik, ada kelompok kecil yang disebut kaum Hanif. Mereka tetap berpegang pada ajaran tauhid Nabi Ibrahim, hanya menyembah Allah dan menolak penyembahan berhala. Namun mereka ini sangat sedikit dan kurang berpengaruh di masyarakat karena mereka orangnya sedikit dibanding yang penyembah berhala. Terus ada sebagian percaya roh, jin, dan takhayul. Nah, selain menyembah berhala, sebagian masyarakat Arab juga percaya bahwa kekuatan gaib seperti roh, jin, takhayul. Mereka meyakini bahwa makhluk gaib itu bisa mempengaruhi kehidupan manusia, sehingga sering melakukan ritual dan tentu untuk meminta perlindungan. Oke, di sini kita lanjut. Di sini ada pengaruh kondisi pra-Islam terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ajaran tauhid bertentangan dengan penyembahan berhala. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan tauhid atau menyembah hanya kepada Allah, ajaran ini langsung bertentangan dengan tradisi masyarakat Arab yang sudah terbiasa menyembah berhala. Hal ini menjadi tantangan besar dalam dakwah beliau. Nah, yang kedua, ada fanatisme suku menolak persaudaraan Islam. Jadi, fanatisme kabilah
ini sangat kuat membuat masyarakat sulit menerima ajaran Islam yang menekankan persaudaraan umat Islam. Mereka tidak mudah melepas kebanggaan terhadap sukunya demi persatuan yang diajarkan Islam. Yang ketiga, Quraisy menolak karena takut kehilangan pengaruh dan ekonomi. Nah, kaum Quraisy ini sebagai penguasa Mekah menolak keras dakwah Nabi. Mereka khawatir penyembahan berhala dihentikan karena selama ini menjadi sumber pengaruh politik sekaligus keuntungan ekonomi dari para peziarah. Yang keempat, ada Nabi mendapat perlindungan dari Bani Hashim. Jadi meskipun menghadapi penolakan keras, Nabi Muhammad SAW tetap mendapatkan perlindungan dari keluarganya, yaitu Bani Hashim. Dukungan ini membuat beliau terjaga dari serangan langsung musuh-musuh Islam pada awal dakwah Nabi Muhammad SAW ini. Nah, yang kelima, Islam menghapus tradisi buruk seperti judi, riba, penguburan bayi perempuan secara hidup-hidupan. Nah, Islam datang untuk menghapus berbagai kebiasaan buruk masyarakat jahiliyah, seperti mabuk-mabukan, judi, praktik riba, dan tradisi kejam menguburkan bayi perempuan secara hidup. Nah, yang keenam, ada Islam angkat derajat perempuan dan budak, tegakkan keadilan. Nah, jadi Islam ini menempatkan perempuan dan budak pada posisi yang lebih terhormat. Perempuan diberi hak yang mulia, sementara budak ini diperlakukan lebih seperti manusiawi. Islam juga menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial ini. Nah, yang terakhir itu Islam satukan suku-suku Arab yang terpecah. Jadi, Islam ini menjadi jalan penyatuan bangsa Arab yang sebelum terpecah belah karena fanatisme suku. Nah, dengan ajaran persaudaraan Islam, mereka bersatu di bawah keyakinan yang sama, yaitu tauhid. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW sebelum berhijrah. Yang pertama yakni mengenai kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita ketahui bersama bahwa beliau ini lahir pada hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal sekitar tahun 570 Masehi, atau pada tahun tersebut kita kenal dengan tahun gajah. Kenapa kita namai dengan tahun gajah? Karena pada tahun tersebut telah terjadi perang-poranda yang akan menghancurkan Ka'bah yang dipimpin oleh Raja Abraha dengan pasukan gajahnya, tapi Allah gagalkan dengan mengirim burung ababil yang membawa kerikil dari neraka. Oleh sebab itu, penghancuran Ka'bah tersebut tidak sampai dilakukan oleh pasukan gajah tersebut. Nah, keistimewaannya apa dari kelahiran Nabi Muhammad SAW ini? Jadi kisahnya pada malam tersebut, malam 12 Rabiul Awal, malam tersebut sangat terang benderang, tidak seperti biasanya. Bahkan dalam riwayat bahwa kakek beliau Abdul Muthalib ini melihat bulan itu seperti bersinar terang sekali, hingga akhirnya kelahiran beliau, pada detik kelahiran beliau, rumah dari kakek Nabi Muhammad SAW yakni Abdul Muthalib ini seolah-olah bercahaya karena sebagai bentuk bahagianya bumi atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan dari kisah kelahiran beliau ini lahir dalam keadaan yatim karena sudah ditinggal ayahnya ketika dalam kandungan, dan ketika usia 6 tahun beliau ditinggal oleh ibunya. Lalu dilanjut dengan ketika usia 8 tahun beliau ditinggal oleh kakeknya, sehingga ketika sudah ditinggal oleh kakeknya, beliau hidup bersama pamannya yang bernama Abu Thalib. Baik, selanjutnya yakni mengenai peristiwa yang kedua tentang perjalanan dagang Nabi Muhammad SAW. Beliau ini karena dari kecilnya sejak umur 8 tahun sudah hidup bersama pamannya bernama Abu Thalib, sehingga ketika beliau beranjak remaja, beliau ini akhirnya bekerja. Yang awalnya pada umur sekitar 12 tahun, beliau pernah diajak berdagang bersama pamannya, yang mana ketika dalam perjalanan tersebut
beliau berdua bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Buhairah, di mana dikisahkan pendeta tersebut menerima atau melihat tanda-tanda kenabian dari Nabi Muhammad, padahal pada waktu tersebut masih jauh dari umur ketika beliau dinyatakan sebagai nabi. Beliau kan diangkat menjadi nabi ketika umur 40 tahun. Kan tapi waktu itu pendeta Buhairah sudah melihat tanda-tandanya ketika Nabi Muhammad berumur 12 tahun. Lalu selanjutnya beliau ini sejak umur 12 tahun, 14 tahun ke atas beliau sudah berdagang, dan pada masa perdagangan beliau ini beliau sangat dikenal sebagai orang yang jujur, tidak pernah memalsukan dagangannya, tidak pernah melebih-lebihkan, dan tidak pernah bersumpah palsu mengenai dagangan yang beliau jual, sehingga karena kejujuran beliau ini beliau hingga dijuluki seorang dengan julukan Al-Amin. Nah, dengan julukan tersebut reputasi beliau semakin dikenal luas hingga akhirnya menarik perhatian seorang saudagar kaya yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Ketika itu, saudagar yang bernama Khadijah binti Khuwailid ini sedang mencari seseorang untuk menjajakan dagangan yang beliau miliki. Nah, ketika sudah mengetahui reputasi yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, akhirnya beliau menarik Nabi Muhammad sebagai orang yang bisa menjajakan dagangan yang beliau miliki. Dan dari situ, ketika Nabi Muhammad sudah mulai menjajakan dagangan milik beliau, keuntungan besar selalu meliputi dagangan yang beliau bawa. Dan dari situlah benih-benih cinta antara Nabi Muhammad dan Khadijah binti Khuwailid bersemi. Yang ketiga yakni kisah mengenai pernikahan Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Dari kisah sebelumnya mengenai perdagangan bahwa Sayyidah Khadijah ini sangat terpesona dengan adanya sifat mulia yang dimiliki Nabi Muhammad SAW ketika berdagang, yang mana sifat ini sangat mencolok di antara para pedagang yang menjajakan dagangan Nabi Sayyidah Khadijah. Karena beliau ini sangat terkenal dengan kejujurannya dan sudah berkali-kali menjajakan dagangan yang dimiliki Sayyidah Khadijah. Dengan ini, Sayyidah Khadijah akhirnya menyampaikan niat baiknya melalui sahabatnya yang bernama Nafisah binti Munyah, yang mana untuk menyampaikan niatnya dari Sayyidah Khadijah ingin menikah dengan Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad pun menerima lamaran tersebut dan berdiskusi dengan mamanya. Singkat cerita, beliau berdua menikah, yang mana maharnya yakni berupa 25 ekor unta yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Dan ketika itu pernikahan yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW dan Sayyidah Khadijah ketika Nabi Muhammad SAW berumur 25 tahun dan Sayyidah Khadijah berumur 40 tahun. Pihak pernikahan itu berlangsung, yang memberikan khutbah yakni dari paman beliau yakni Abu Thalib. Dan dari pernikahan tersebut Sayyidah Khadijah dan Nabi Muhammad SAW dikaruniai 6 anak yang bernama Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, dan Abdullah. Yang keempat yakni mengenai peristiwa wahyu pertama yang Nabi Muhammad SAW terima. Beliau ini menerima wahyu ketika umur 40 tahun. Ketika itu beliau memang sering menyendiri di Gua Hira, di mana beliau di situ adalah bertafakur, berdoa, dan hingga akhirnya pada masuk di bulan Ramadan, malaikat Jibril datang mendatangi beliau dengan memerintahkan membaca Iqra. Tapi Nabi Muhammad waktu itu tidak bisa membaca dan beliau menjawab, aku tidak bisa membaca. Lalu malaikat Jibril memeluk beliau dengan sangat erat hingga beliau merasa sesak. Setelah itu malaikat Jibril mengucapkan lagi Iqra, perintahnya Iqra sebanyak 3 kali hingga akhirnya setelah itu beliau menyampaikan wahyu berupa ayat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Setelah peristiwa itu terjadi, singkat cerita, Nabi Muhammad merasa sangat takut, gemetar hingga akhirnya beliau pulang kepada istrinya
Sayyidah Khadijah dan ingin diselimuti. Beliau berkata kepada istrinya, selimuti aku, selimuti aku. Dan di situ Sayyidah Khadijah menenangkan beliau dengan memberikan selimut. Lalu beliau ini pergi menemui seseorang bernama Warokoh dan menceritakan apa yang telah terjadi oleh Nabi Muhammad. Dan di situ Warokoh mengatakan bahwa itulah yang pernah mendatangi Nabi Musa terdahulu. Sehingga dari sini disimpulkan bahwa ini adalah awal dari kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Peristiwa yang kelima yakni mengenai dakwah sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah turunnya wahyu pertama, Nabi Muhammad ini sudah mulai mengemban misi kenabian dengan penuh kehati-hatian karena dakwah awal beliau ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan alasan saat itu masyarakat Quraisy ini sangat fanatik dengan berhala, sehingga penolakan terbuka itu dikhawatirkan sangat membahayakan keselamatan para pengikut awal Nabi Muhammad. Nah, dari situ di awal-awal beliau melakukan dakwah sembunyi-sembunyi, orang yang pertama kali mengimani beliau yaitu istrinya Sayyidah Khadijah, lalu diikuti oleh teman dekatnya atau sahabat dekatnya yakni Abu Bakar As-Siddiq, lalu ada anak angkat yakni Zaid bin Haritsah dan sepupunya Ali bin Abi Thalib. Yang saat itu Ali bin Abi Thalib itu sangat masih muda sekali. Nah, Abu Bakar di sini berperan sebagai tokoh yang mengajak kaum Quraisy lainnya untuk masuk Islam, seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Zubair bin Awam. Nah, dakwah rahasia ini banyak dilakukan di rumah Arqam bin Abi Arqam, seorang pemuda Quraisy dari Bani Makhzum, karena rumah itu menjadi pusat pertemuan, pembinaan, dan pengajaran Islam bagi para sahabat di awal-awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Di awal-awal memang bertahap dengan ayat-ayat yang sudah didapat oleh Nabi Muhammad mengenai ketauhidan, keakhlak, dan penguatan iman. Setelah berjalan sekitar 3 tahun, baru Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk melaksanakan dakwah secara terbuka atau secara terang-terang. Selanjutnya yaitu dakwah secara terang-terangan. Nah, selama 3 tahun lamanya Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Namun pada suatu hari Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dengan turunnya surah Al-Hijr ayat 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam berdakwah secara terang-terangan yaitu dengan cara mengumpulkan para kerabatnya dan juga orang-orang penting Quraisy pada jamuan makan. Nah, di situ mereka diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik terhadap sesama, dan juga tidak boleh bermusuhan. Namun, hanya sedikit dari mereka yang menerima ajakan Nabi tersebut. Sebagian besar dari mereka menolak ajakan Nabi, termasuk paman beliau yang bernama Abu Lahab. Nah, Abu Lahab di sini melawan secara keras, menolak dan mengancam akan memusuhi Nabi Muhammad apabila meneruskan dakwahnya itu. Nah, Nabi Muhammad walaupun mendapat ancaman dan juga tantangan, beliau tetap sabar dan juga tidak putus asa. Selanjutnya yaitu peristiwa hijrah ke Habasyah.
Negeri Habasyah ini sekarang dikenal dengan nama Abyssinia atau Ethiopia. Kaum muslimin pernah hijrah ke negeri Habasyah ini karena kekejaman kaum kafir Quraisy di kota Mekah. Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah. Rasulullah memerintahkan hal ini karena kekerasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy semakin parah terhadap kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW setiap hari menyaksikan pengikutnya terus-menerus dianiaya dan juga diperlakukan sewenang-wenang oleh kaum kafir Quraisy. Alasan Nabi Muhammad SAW menganjurkan para sahabat hijrah ke negeri Habasyah ini karena Nabi telah mengetahui bahwa negeri Habasyah dipimpin oleh seorang raja yang adil dan tidak pernah berbuat sewenang-wenang. Hijrah para sahabat ke Habasyah ini terdapat 2 tahap. Tahap pertama diikuti oleh 15 orang yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Rombongan ini dipimpin langsung oleh Utsman bin Affan. Nah, sesampainya di Habasyah ini mereka diterima dan dihormati dengan penghormatan yang sebaik-baiknya oleh Raja Najasyi. Nah, setelah 3 bulan menetap di Habasyah, terdengarlah kabar bahwa kaum kafir Quraisy Mekah sudah takluk terhadap Rasulullah SAW. Akhirnya mereka kembali ke Mekah. Ketika mereka sampai di dekat kota Mekah, mereka baru menyadari bahwa kabar tersebut adalah berita bohong. Nah, keadaan di Mekah yang sebenarnya ternyata belum aman. Maka mereka kembali ke Habasyah lagi bersama rombongan lainnya. Pagi hari menjelang subuh, sampailah Nabi Muhammad di kota Mekah dari perjalanan Isra Mi'rajnya. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa dirinya baru saja menjalankan peristiwa Isra Mi'raj dan mulai mensyiarkan mengenai perintah sholat 5 waktu. Namun, kaum kafir Quraisy tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa Isra Mi'raj. Bahkan, mereka menuduh Rasulullah SAW menyebarkan berita bohong. Orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sehingga beliau mendapat gelar As-Siddiq yang artinya membenarkan. Peristiwa selanjutnya yaitu Tahun Duka Cita atau Amul Huzni. Peristiwa Amul Huzni di sini terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Tahun itu dalam sejarah Islam dikenal sebagai tahun kesedihan karena Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh 2 orang yang paling beliau kasihi, yaitu Siti Khadijah, istri tercinta yang selalu mendampingi dan mendukung Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam, dan Abu Thalib, paman yang selalu membela dan melindungi Nabi Muhammad SAW dari gangguan kaum Quraisy. Siti Khadijah selalu mendampingi perjuangan Nabi Muhammad SAW baik suka maupun duka. Tidak sedikit harta benda yang dihabiskan selama mendampingi Rasulullah dalam berdakwah. Khadijah wafat dalam usia 65 tahun dan mendampingi Nabi Muhammad SAW selama 25 tahun. Begitu pula pamannya Abu Thalib. Pamannya inilah yang sangat berjasa baik di waktu beliau masih kecil maupun ketika beliau sudah dewasa. Abu Thalib selalu membela dan melindunginya dari ancaman kaum kafir Quraisy. Begitu sedihnya Nabi Muhammad SAW ketika ditinggal wafat istri dan pamannya, sehingga tahun tersebut dinamakan Amul Huzni atau tahun kesedihan. Selanjutnya yaitu peristiwa hijrah ke Taif. Kekejaman kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin di Mekah semakin parah. Nabi Muhammad SAW
berkeinginan untuk minta perlindungan kepada kerabatnya yang ada di kota Taif, sekaligus menyebarkan agama Islam di sana. Kaum kafir Quraisy tidak henti-hentinya menghalangi Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin untuk menyebarkan agama Islam di Mekah. Mereka tidak rela agama mereka digantikan oleh agama Islam. Halangan dan rintangan semakin menjadi-jadi dari kaum kafir Quraisy. Ketika istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Ketika Nabi Muhammad SAW dalam keadaan berduka, kaum kafir Quraisy makin menghalangi dan memusuhi beliau. Mereka beranggapan bahwa Rasulullah tidak lagi mempunyai pelindung apabila disakiti dan dianiaya oleh kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif terjadi pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Beliau hijrah ditemani oleh Zaid bin Harithah. Ketika hijrah ke Taif, yang pertama kali ditemui oleh Rasulullah SAW adalah Kinanah, Mas'ud, dan Habib. Mereka bertiga memegang kekuasaan di Taif dan merupakan kerabat Nabi. Namun, para pemimpin kota Taif menolak dakwah Nabi yang diikuti oleh penduduk Taif. Mereka mengejek, menyakiti Rasulullah, bahkan melempari Rasulullah dengan batu, sehingga beliau terluka parah. Dan mereka juga mengusir Rasulullah dari kota Taif. Nah, setelah mengalami beberapa peristiwa, akhirnya Nabi Muhammad kembali memasuki Mekah dengan jaminan perlindungan dari Mut'im bin Adi. Demikianlah akhlak Rasulullah pada waktu menghadapi kekejaman penduduk Taif. Beliau dengan tabah menghadapi kekejaman kaum kafir Quraisy dan penduduk Taif. Peristiwa selanjutnya yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj berasal dari dua kata, yaitu kata Isra dan Mi'raj. Kata Isra memiliki arti perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari. Sedangkan Mi'raj yaitu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Dalam sejarah Islam, yang dimaksud dengan Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra Mi'raj ini dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami Nabi Muhammad dalam mendakwahkan agama Islam di kota Mekah. Demikian juga ketika Nabi Muhammad menyebarkan dakwah Islam di kota Taif. Kaum kafir Quraisy menghasut pemimpin dan masyarakat Taif untuk mengusir beliau dari kota Taif. Perlakuan penduduk Taif terhadap Rasulullah sangatlah kejam. Setelah Rasulullah diusir dari Taif, maka semakin meningkat lagi ancaman dan rintangan dari kaum kafir Quraisy di kota Mekah. Nabi Muhammad SAW merasakan kesusahan dan juga kepedihan setelah ditinggal oleh dua orang yang beliau cintai. Dakwahnya menyebarkan agama Islam selalu tiada henti dihalangi oleh kaum kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang dirasakan oleh hambanya. Nabi Muhammad yang sedang merasakan kesedihan dan kesusahan akan dihibur dengan melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Pada malam itu, Nabi Muhammad SAW sedang berada di Hatim atau Hijr Ismail dekat Ka'bah. Malaikat Jibril kemudian datang menghampiri Rasulullah dan membelah dada beliau. Malaikat Jibril mendampingi Rasulullah SAW mengendarai buraq menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Nabi Muhammad dalam perjalanannya ke Masjidil Aqsa melewati beberapa tempat, diantaranya yaitu Madinah, Madyan, Tursina, dan Bethlehem. Perjalanan
Mi'raj Nabi Muhammad SAW dimulai dari Masjidil Aqsa naik ke langit dunia. Di langit yang pertama, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Setelah memberi salam kepada beliau berdua, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan menuju langit yang ketiga dan di sana bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa dan di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit ketujuh Nabi Muhammad dan malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi Muhammad naik lagi ke Mustawa dan di sanalah Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan ini diperintahkan umat Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Rasulullah kemudian turun sampai ke langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Beliau menyarankan untuk meminta keringanan kepada Allah dengan alasan umat Nabi Muhammad tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Nah, setelah menghadap Allah lagi, akhirnya kewajiban sholat menjadi 5 kali sehari semalam. Dengan membawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala berupa sholat fardu 5 waktu sehari semalam, akhirnya Nabi Muhammad dan malaikat Jibril turun ke bumi. Nah, kejadian-kejadian dalam peristiwa Isra Mi'raj diantaranya yaitu Nabi Muhammad SAW diperlihatkan wajah-wajah malaikat penjaga neraka. Wajahnya menakutkan dan tidak pernah senyum. Yang kedua, Nabi Muhammad diperlihatkan orang yang membawa daging yang baik dan di sebelahnya ada daging yang busuk. Daging yang baik itu dibuang dan daging yang busuk itu diambilnya. Peristiwa ini menggambarkan orang yang suka berbuat zina. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri. Gambaran ini yaitu gambaran orang yang suka berbohong dan selalu memperbincangkan keburukan orang lain. Yang keempat, Nabi Muhammad diperlihatkan orang yang memiliki perut yang sangat besar. Peristiwa ini menggambarkan orang yang ketika hidup di dunia selalu memakan riba. Nah, peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sebenarnya sulit dijangkau oleh akal pikiran manusia. Melalui peristiwa Isra Mi'raj, Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi Muhammad yang pada waktu itu mengalami kesedihan karena orang yang beliau cintai meninggal dunia. Pagi hari menjelang subuh, sampailah Nabi Muhammad di kota Mekah dari perjalanan Isra Mi'rajnya. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa dirinya baru saja menjalankan peristiwa Isra Mi'raj dan mulai mensyiarkan mengenai perintah sholat 5 waktu. Namun, kaum kafir Quraisy tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa Isra Mi'raj. Bahkan mereka menuduh Rasulullah SAW menyebarkan berita bohong. Orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sehingga beliau mendapat gelar As-Siddiq yang artinya membenarkan. Berikutnya yaitu nilai-nilai moral dan spiritual yang terkandung dalam sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu kesabaran dan keteguhan hati. Beliau lahir dalam keadaan yatim, kemudian juga kehilangan ibunya di usia kecil. Peristiwa ini mengajarkan nilai moral berupa kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup, serta nilai spiritual berupa keyakinan bahwa setiap takdir Allah mengandung hikmah yang mendidik manusia untuk menjadi kuat. Yang kedua yaitu kejujuran dan amanah yang digelari dengan Al-Amin. Ketika Nabi Muhammad SAW menjalani perjalanan dagang, beliau dikenal dengan sifat jujur dan amanah, sehingga mendapatkan gelar Al-Amin. Hal ini mencerminkan nilai moral berupa kejujuran dan tanggung jawab
serta nilai spiritual bahwa bekerja keras dengan niat yang baik merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari peristiwa ini, peserta didik dapat belajar pentingnya bersikap jujur, disiplin, dan dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu kesetiaan, menghormati pasangan, dan menjunjung tinggi akhlak dalam rumah tangga. Dalam pernikahannya dengan Khadijah, Nabi menunjukkan akhlak mulia berupa kesetiaan dan penghormatan kepada pasangan hidup. Hal ini menggambarkan bahwa pernikahan bukan sekedar hubungan sosial, melainkan ibadah bernilai tinggi. Peserta didik dapat belajar untuk saling menghargai, menyayangi, dan menghormati sesama, terutama dalam lingkup keluarga dan sekolah. Yang keempat yaitu cinta ilmu, semangat belajar, dan berpikir kritis. Turunnya wahyu pertama menjadi peristiwa penting yang mengajarkan nilai moral berupa semangat mencari ilmu dan berpikir kritis, serta nilai spiritual berupa kesadaran bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup manusia. Dalam pembelajaran, hal ini dapat diwujudkan dengan menanamkan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan membiasakan membaca Al-Quran. Yang kelima yaitu kehati-hatian, kesabaran, dan strategi dalam menyampaikan kebenaran. Dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad mengajarkan nilai kesabaran dan strategi dalam menyampaikan kebenaran. Yang keenam yaitu keberanian dan keteguhan dalam memperjuangkan kebenaran. Pada saat berdakwah secara terang-terangan, beliau menunjukkan keberanian dan keteguhan hati. Hal ini menanamkan pada peserta didik pentingnya berani mengungkapkan kebenaran dengan cara yang santun dan bijaksana. Yang ketujuh yaitu solidaritas, saling tolong-menolong, dan mencari solusi terbaik saat menghadapi tekanan. Hijrah ke Habsyah mencerminkan nilai solidaritas, tolong-menolong, serta meyakinkan bahwa Allah selalu memberikan jalan keluar. Yang kedelapan yaitu ketabahan menghadapi kehilangan orang tercinta. Peristiwa Amul Hazn atau Tahun Duka Cita menunjukkan bagaimana Nabi menghadapi kehilangan orang-orang tercinta dengan penuh ketabahan dan tawakal. Peserta didik dapat belajar untuk tetap sabar ketika menghadapi kegagalan dan musibah. Lalu yang kesembilan, pemaaf dan tidak pendendam meskipun mendapat perlakuan buruk. Ketika Nabi hijrah ke Taif, meskipun mendapat perlakuan buruk, beliau tetap bersikap pemaaf dan hanya bersandar pada doa kepada Allah. Hal ini memberikan teladan agar peserta didik tidak mudah dendam, melainkan memilih memaafkan kesalahan teman. Yang terakhir yaitu ketaatan dan kepatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan ketaatan pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kewajiban sholat. Hal ini menanamkan kesadaran spiritual pada peserta didik akan pentingnya sholat sebagai tiang agama dan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya yaitu penerapan nilai-nilai dalam konteks pembelajaran MISD dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, guru dapat mengajarkan peserta didik untuk memiliki sikap sabar, tidak mudah mengeluh, dan tetap bersemangat belajar walaupun menghadapi keterbatasan. Yang kedua, yaitu guru dapat membiasakan peserta didik untuk tidak mencontek saat ujian, mengerjakan tugas dengan disiplin, serta menghargai hasil karya teman. Yang ketiga, yaitu guru dapat memotivasi siswa untuk rajin membaca buku, gemar bertanya, dan mencari pengetahuan baru. Yang keempat yaitu guru dapat melatih siswa untuk berani menyampaikan pendapat di kelas dengan cara yang sopan. Yang kelima yaitu guru bisa memberi contoh sederhana, misalnya tetap semangat walau nilai ujian kurang baik, atau belajar menerima kegagalan dengan ikhlas. Yang keenam yaitu guru dapat menanamkan sikap saling tolong-menolong antar teman, memaafkan kesalahan, serta membiasakan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Dan yang terakhir yaitu guru bisa membimbing anak-anak untuk melaksanakan sholat duha bersama atau mengingatkan agar sholat tepat waktu. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.